Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sahhala ibadahu turuqal ibadati wa yassar wa afada alaihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum 'aidan fi kulli 'amin wa yatakarrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ansahu man da'a ilallahi wa basyara wa anzar wa afdalu man ta'abbada lillahi wa zakkar wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma laha hilalun wa anwar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita selesai melaksanakan salat Idul Adha, sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu dari dua Id, Idul Fitri setelah Ramadan dan Idul Adha pada bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini semua kita lakukan adalah sebagai manifestasi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat usia, nikmat keluarga, dan terlebih lagi nikmat berupa iman, ketaatan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari senantiasa kita memperbaharui dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita kelak mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita, segala apa yang telah Allah berikan kepada kita di dunia, sehingga kita insyaallah dengan berbekal takwa ini akan menghadap Allah secara tenang, dengan keridhaan, kita ridho dengan apa yang Allah berikan dan Allah juga ridho terhadap apa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus bersyukur telah dikaruniai dengan tanah tumpah darah seperti ini. Seorang tokoh intelektual muslim pernah mengatakan bahwa dari segala negara Islam di dunia, Indonesia adalah negara yang paling sesuai, yang paling cocok untuk menjadi patokan, menjadi panutan pelaksanaan pengejawantahan syariat Islam yang paling sesuai. Mengapa demikian? Yang pertama, karena kita dikaruniai oleh sumber daya alam yang melimpah. Apa yang Allah karuniakan kepada bangsa Indonesia lebih dari cukup untuk kebutuhan kita. Walaupun karena mungkin salah pengelolaan sehingga kita harus mengimpor, tapi dengan usaha yang keras dari para umara kita, insya Allah pada saatnya nanti kita bisa mampu untuk mandiri dan tidak lagi tergantung kepada produk-produk dari luar, tapi kita berdiri di atas kaki sendiri. Itu satu. Yang kedua, kita juga dikaruniai berupa adat istiadat, berupa budaya, di mana kita saling menghormati yang tua, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Di negara mana kita bisa menemukan seorang anak yang senantiasa mencium tangan orang tuanya, atau murid yang selalu mencium tangan gurunya? Hanya di Indonesia. Sehingga bekal ini perlu kita pupuk terus. Insya Allah pada saatnya nanti anugerah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita benar-benar menjadi tempat percontohan dari pelaksanaan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai itu kita perlu belajar. Pada momentum hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha dan saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Kita perlu belajar dari apa yang telah dilaksanakan atau dicapai oleh keluarga Ibrahim alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa contohilah, jadikanlah Ibrahim sebagai panutan. Inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah. Aku menjadikan engkau, hai Ibrahim, menjadi penuntun, pemimpin kepada umat manusia. Apa yang dilaksanakan oleh Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, beberapa perintah. Fa atammahunna, lalu Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena ketaatan Ibrahim ini, Allah kemudian menjadikannya sebagai imam. Dan Ibrahim mohon kepada Allah supaya bukan hanya Ibrahimnya yang menjadi imam, tetapi juga keturunannya. Tapi Allah kemudian mengecualikan, kecuali dari keturunanmu yang zalim. Hadirin rahimakumullah, para mufassir telah memberikan tuntunan kepada kita. Perintah apa yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim? Setidaknya ada 3 perintah yang telah dilaksanakan oleh Ibrahim secara tuntas dan sempurna. Yang pertama yaitu ketika Ibrahim alaihissalam baru saja memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk membawa istri dan anaknya ke sebuah tempat yang pada waktu itu sangat tandus, kosong, tidak ada orang, tidak ada tanaman. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah sesuai dengan perintahmu menyimpan sebagian dari keturunanku di sebuah tempat yang tidak ada tanaman, di tempat rumahmu yang dimuliakan. Rupanya Mekah pada waktu itu adalah tempat di mana Baitullah, Ka'bah sekarang ini berada, tetapi rusak karena banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana mungkin seseorang ibu dan anak ditinggal di tempat seperti itu tanpa seseorang, tanpa siapapun? Karena itu dalam Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir dikisahkan betapa Ibu Hajar bertanya terus kepada Ibrahim, ada apa ini? Mengapa engkau taruh kami di tempat seperti ini? Tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada apapun. Berulang-berulang mempertanyakan itu. Ibrahim tidak menjawab karena bingung dan berat sekali untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi kemudian ketika Ibu Hajar merubah pertanyaannya dan berkata, wahai Ibrahim, apakah kami di sini atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Lalu Ibrahim menjawab, benar. Semua ini saya lakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keluarga ini kemudian menerima dengan tulus perintah Allah itu. Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di situ, dan kemudian Allah menganugerahi keluarga ini dengan sumur Zam-Zam yang menyembur di sela-sela kaki bayi Ismail setelah ibunya bolak-balik dari Safa dan Marwah untuk mencari air. Ternyata ada di dekat kaki anaknya, dan air Zam-Zam ini kemudian insya Allah akan mengalir terus dan berkahnya juga terus menerus hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, itu perintah yang pertama telah dilaksanakan dengan baik oleh Ibrahim dan keluarga. Perintah yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam diminta untuk memperbaiki Ka'bah, membangun kembali Ka'bah, memelihara dan mensucikan, membersihkan tempat ibadah ini. Dalam firman-Nya Allah berfirman, wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan rumahku ini, memeliharanya untuk tempat yang nyaman bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang sholat, bagi yang ruku dan bagi yang sujud. Hadirin rahimakumullah, tentu saja kita dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dengan kemampuan kita untuk membangun kalau masih dibutuhkan, kalau kita memiliki kemampuan untuk membangun masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Orang yang membangun masjid, Allah akan membangunkan untuknya rumah istana di surga. Oleh karena itu, siapapun termasuk pendiri masjid yang kita cintai ini yang telah memberikan sumbangsih
untuk membangun masjid dan memelihara kebersihan masjid, maka itu adalah pertanda dari pelaksanaan apa yang Allah perintahkan juga kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian siapapun yang memakmurkan masjid itu adalah merupakan bukti nyata dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah alladzina amanu. Seorang orang-orang yang memakmurkan masjid Allah tidak lain adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqama sholata wa ata zakata, dan orang yang melaksanakan salat kemudian membayarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut selain Allah. Itu adalah bukti orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Hadirin rahimakumullah, perintah yang ketiga adalah perintah untuk berkurban. Baru saja Ibrahim menemui anaknya setelah sekian tahun ditinggal dan berusia remaja, tiba-tiba mendapatkan perintah yang ketiga, yaitu berkurban, menyembelih sang putra tercinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balaga ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Ketika Ismail ini sudah mencapai usia remaja, kemudian Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu." Apa kata Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Engkau akan menemukan saya sebagai anak yang sabar. Hadirin rahimakumullah, ketika seseorang mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala demikian beratnya, Ibrahim tidak tawar-menawar. Bahkan istrinya pun tidak tawar-menawar, dan anaknya pun tidak tawar-menawar. Padahal sebagai manusia biasa, mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin seorang ayah tega untuk menyembelih anaknya yang lama ditunggu kelahirannya dan sudah tumbuh remaja dengan wajah yang paras, yang ganteng, yang cantik. Bagaimana mungkin seorang ibu merelakan anaknya disembelih, dikurbankan, padahal cuma anak satu-satunya. Dan anak sendiri bagaimana mungkin masih remaja, belum melihat luasnya dunia, tetapi kemudian rela untuk dikurbankan oleh ayahnya. Hadirin rahimakumullah, inilah pengorbanan dari keluarga Ibrahim yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam manasik haji dan juga pada pelaksanaan Idul Kurban yang kita laksanakan pada hari ini. Kaum muslim jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita adalah pelajaran besar. Dengan ibadah kurban ini adalah merupakan rahmat Allah yang besar kepada kita sekalian. Seandainya Allah menjadikan Ismail sebagai kurban, alangkah beratnya syariat yang diberikan kepada kita untuk mengorbankan anak yang kita cintai. Tetapi kemudian Allah menebusnya dengan sembelihan hewan ternak yang besar. Maka dengan perasaan itu, maka bersyukurlah kita mendapatkan ibadah kurban ini, karena kita tidak mengorbankan anak kita, tapi hanya diminta untuk mengorbankan hewan ternak yang kita bisa dapatkan. Dan Rasulullah SAW menitipkan, hendaklah bagi setiap keluarga untuk menyembelih minimal satu kurban setiap tahun. Itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Kita masih memiliki beberapa hari ini dan 3 hari ke depan. Pada hari tasyrik insya Allah kita bisa, kalaupun baru sempat untuk menunaikan ibadah kurban, mudah-mudahan kita mampu dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yazkurukum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.